Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng ya, yang sempat jeda beberapa hari. Baik, kali ini ya tema yang akan kita bahas adalah tentang entah bagaimana caranya. Ya, entah bagaimana caranya. Begini, teman-teman, saya sering sekali mendapatkan banyak pertanyaan tentang teman-teman yang bingung, ragu untuk memutuskan berbagai pilihan karena situasi yang sedemikian membingungkan atau sulit untuk mengambil keputusan. Ya, contohnya misalkan pilihan antara saya mau tetap bekerja atau saya resign, saya memilih untuk menikahi si A atau si B dan yang sejenis itu. Nah, yang menarik teman-teman semua, saya belajar dari kehidupan saya sendiri dan saya coba mengamati apa yang terjadi kepada teman-teman yang saya berikan masukan ya terkait dengan pertanyaan dia. Ternyata ini sangat nyambung dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam materi Samudera Kemungkinan. Jadi alam semesta ini sebetulnya sedang menunggu kita untuk membuat pilihan atau keputusan. Nah, saat kita sudah membuat keputusan atau membuat sebuah pilihan, disitulah alam semesta mengerti apa pilihan kita. Lalu, alam semesta dengan segenap komponennya akan berkonspirasi dan akan mensupport apapun pilihan kita. Dengan catatan kita mengambil keputusan dengan mantap, bobotnya berat di salah satu sisi. Kalau misalkan kita punya dua pilihan. Jadi apabila situasinya membingungkan, milih A, B serba salah, itu tanda sebetulnya alam semesta sedang memberitahu kita bahwa kita di dalam masih ragu atau bobot kita di antara dua opsi atau beberapa opsi ini masih imbang. Ya, jadi ini sama kasusnya seperti misalnya ada beberapa orang yang pengen banget ikut kelas saya, tapi entah selalu nggak bisa, entah waktunya, entah mungkin biayanya tadinya ada jadi kepakai, tiba-tiba ada acara mendadak. Sebetulnya yang terjadi adalah itu karena dia belum mantap ikut kelas saya. Contohnya, ketika dia udah memantapkan ikut kelas saya, entah gimana caranya bisa. Seperti kasus tadi, ada orang yang dia mau resign atau mau meneruskan atau menjalankan bisnisnya yang selama ini masih sampingan. Selalu bingung karena ada keraguan itu. Jadi ketika dia menjalankan bisnisnya ya, di kantor dia mendapatkan sebuah kenyamanan ya, teman-temannya baik dan sebagainya, sehingga dia enggan untuk resign. Ketika dia asik di pekerjaannya, dia lihat omset bisnisnya yang dia tidak jalankan secara serius, omsetnya baik. Jadi wah, ini kalau diseriusin salah satu pasti akan banyak jadinya, tapi selalu bimbang. Nah, akhirnya suatu saat dia memutuskan untuk memilih salah satu, untuk saya akan resign dan akan fokus kepada bisnis saya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kantornya mengalami perubahan struktur kepemimpinan. Bosnya ganti, yang tadinya enak, yang tadinya kooperatif menjadi galak, menjadi berubah sikap, berganti dengan orang lain yang tidak seenak pimpinan dia yang pertama. Jadi berubah situasinya. Teman-temannya yang tadinya sangat kondusif untuk dia nyaman bekerja menjadi tidak kondusif, sehingga akhirnya seolah-olah alam semesta mengkondisikan dia untuk memilih ke salah satu. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau menyikapi pilihan yang sulit di antara beberapa hal, sadari bahwa apapun yang kita lihat, kebingungan itu adalah menandakan kita sedang mengalami keraguan di dalam. Jadi bukan karena situasi membuat kita bingung, kebingungan dan keraguan kita lah yang menciptakan situasi yang sama bobotnya tadi. Jadi kuncinya adalah putuskan dulu kita mau memilih apa, ya kita putuskan, kita tetapkan, mantap dulu, yakin di mana, nanti bagaimana, ucapkan kata kunci ini,
Saya memutuskan ini, saya memilih ini, saya mantap di sini. Urusan nanti entah bagaimana caranya akan menemukan jalannya. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.